Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa Anda aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, BSBIS ID. Oke, langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini. Perdagangan pertama di bulan ini Senin 3 Mei 2021. Bulan Mei ternyata dibuka dengan sedikit tekanan atau sedikit tebar fear. Kenapa? Karena kami tadi pagi di dalam market outlook coba mengatakan bahwa kami ingin sedikit optimis untuk Mei kali ini, dengan mencoba mengatakan bahwa hari ini 51% berada di dalam zona hijau. Karena bagi kami sudah 7 minggu berturut-turut IHSG di dalam zona merah setiap hari Senin. Dan ternyata IHSG tetap melanjutkan merahnya di hari Senin ini, jadi 8 Senin berturut-turut merah. Dan itu berarti membuat prediksi kami menjadi salah untuk hari ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya IHSG memang faktor penekannya adalah yang kami katakan tadi pagi adalah melemahnya kurs rupiah yang disebabkan karena naiknya dolar indeks, di samping tentu saja Edo yang melemah cukup dalam, dan juga opening market Asia yang mengindikasikan bahwa market Asia akan berada dalam zona merah, dan ternyata benar, market Asia juga berada dalam zona merah. Dan kalau kita lihat IHSG sendiri sebenarnya dibuka di 5.999,661. Jadi pembukaannya ada di dalam zona hijau. Kemudian IHSG naik ke 6.004,008 dan akhirnya IHSG ditutup di 5.952,597 setelah sebelumnya IHSG sempat melemah ke titik terendahnya di 5.938,876. Jadi IHSG akhirnya ditutup di 5.952,597 dengan mengalami pelemahan 43,019 poin atau 0,72%. Dan pelemahan IHSG ini masih lebih sedikit dibanding pelemahan LQ45, di mana indeks LQ45 melemah lebih dalam, yaitu 1,05% atau 9,384 poin ke 884,341. Dan total transaksi yang terjadi di IHSG memang mengalami sedikit penurunan, yaitu 9,233 triliun rupiah. Tercatat 190 saham menguat dan 307 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG adalah 7.071,901 triliun rupiah. Dan kalau kita melihat dari pelemahan IHSG sendiri, ini merupakan pelemahan IHSG yang kedua berturut-turut, di mana Jumat kemarin tanggal 30 melemah 0,29%, sedangkan sekarang melemah 0,72%. Tetapi di balik pelemahannya hari ini, justru investor asing melakukan net foreign buy sebesar 94,13 miliar rupiah di market IHSG hari ini. Dan kalau kita lihat kurs rupiah sendiri memang hari ini ditutup di 14.427. Dan harga emas di pasar spot dunia saat ini adalah 1.776,25 atau mengalami penguatan 7,45 poin atau 0,42%, atau kalau kita rupiahkan adalah 823.894. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka hari ini yang menjadi pemuncaknya adalah saham BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, di mana Bank Mandiri mengalami penurunan 125 poin atau 2,02% ke 6.050, dengan investor asing melakukan net foreign buy sebesar 48,9 miliar. Di posisi kedua ada TLKM, Telkom Indonesia, net foreign buy
dengan jumlah yang cukup lumayan juga, yaitu 34,2 miliar, dan sahamnya turun 30 poin atau 0,94% ke 3.170. Kemudian Tower Bersama Infrastructure atau TEBIG, net foreign buy 31 miliar, sahamnya turun 90 poin atau 3,23% ke 2.700, menjadi yang paling banyak penurunannya di dalam saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Kemudian ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia TBK, net foreign buy 22,5 miliar, sahamnya turun 40 poin atau 0,99% ke 4.010. Dan akhirnya satu-satunya yang hijau, yaitu DMMX atau Digital Media Tama, yang Digital Media Tama Maxima TBK ini mengalami net foreign buy 21,3 miliar dengan sahamnya naik 95 poin atau 15,45 poin atau 15,45% ke 710. Sedangkan dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka Bank Negara Indonesia menjadi pemuncaknya atau BBNI, net foreign sale 27,2 miliar dengan penurunan 125 poin atau 2,19% ke 5.575. Di posisi berikutnya ada Sarana Menara Nusantara TBK atau TOWR, sahamnya turun 20 poin atau 1,75%. Net foreign sale 18,7 miliar ke 1.120. Di tempat berikutnya ada Pabrik Kertas Ciwi Kimia atau TKIM, net foreign sale 13,3 miliar. Sahamnya turun paling banyak 425 poin atau 4,26% ke 9.550. Berikutnya ada United Tractors TBK, net foreign sale 13 miliar, sahamnya turun 225 poin atau 1,06% ke 20.950. Dan yang terakhir adalah Charun Pokpan Indonesia, net foreign sale 10,3 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,71% ke Rp7.000. Lalu kalau kita berpindah ke market regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang tetap di 28.812,631 karena hari ini indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang tidak diperdagangkan. Kemudian Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 1,28% atau 367,342 poin ke 28.357,539. Berikutnya ada Shanghai Composite Index atau SSIC yang tidak mengalami perubahan harga, tetap di 3.446,860. Dan Shanghai Composite Index juga hari ini tidak diperdagangkan. Sedangkan Straits Times Index Singapura mengalami pelemahan 1,07% atau 34,55 poin ke 3.183,720. Sedangkan kalau kita lihat dari pembukaan market Eropa, Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami penguatan 0,57% atau 86,99 poin ke 15.222,900. Sementara FTSE 100 Index London nampak saat ini masih berharga tetap di harga 6.969,810 karena nampaknya FTSE 100 Index London belum dibuka. Sedangkan Dow Jones Index Future saat ini berada dalam posisi positif 172 poin atau 0,51% ke 33.939. Sedangkan dolar indeks ternyata mengalami pelemahan 0,07 poin atau 0,08%. Lalu bagaimana dengan IHSG besok? Kalau kita melihat dari pembukaan market Eropa dan juga Dow Jones Index Future, kami memprediksi bahwa market Eropa dan market Amerika dan Eropa akan berada sama-sama di dalam zona hijau, dan ini akan mempengaruhi IHSG, dan kemungkinan besar IHSG akan memantul atau berada di dalam zona hijau untuk esok sebesar 51%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.